Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Senang sekali Ibu bisa menjumpai kalian hari ini di kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk peserta didik baru di SMP Negeri 3 Parongpong tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Ibu Sri Hartini. Ibu mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 dan 9. Selain itu juga, Ibu bertugas sebagai pembina PMR dan guru UKS. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan materi. Nah, ini materinya, yaitu tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Baik, kita awali perjumpaan kita hari ini dengan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan Ibu adalah, apa sih narkoba itu? Nah, kalian mungkin sudah pada tahu ya, narkoba itu singkatan dari apa? Nah, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Atau sekarang juga ada istilah NAPZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi hampir sama ya pengertiannya. Nah, kemudian Ibu ingin menjelaskan juga apa sih yang dimaksud dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif itu sendiri. Nah, narkotika itu adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, narkotika sendiri itu dibagi menjadi 3 golongan ya anak-anak. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Yang pembeda dari setiap golongan ini adalah tingkat kecanduannya ya. Untuk golongan pertama itu merupakan narkotika yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena daya adiktifnya atau tingkat kecanduannya paling tinggi. Nah, contohnya adalah heroin, ganja, kokain, morfin, dan opium. Nah, sedangkan untuk golongan 2 itu contohnya ada benzetidin, petidin, dan betametadol. Sedangkan untuk narkotika golongan 3 itu adalah contohnya kodein dan turunannya. Jadi ketiga golongan narkotika ini semuanya digunakan untuk penelitian, pengobatan, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, narkotika fungsi utamanya dalam segi medis adalah sebagai analgetik. Apa itu analgetik? Yaitu obat untuk mengurangi rasa sakit dan juga sebagai obat penenang. Nah, obat ini biasanya hanya digunakan di rumah sakit untuk orang yang menderita sakit berat seperti kanker atau untuk mereka yang akan menjalani operasi, sehingga ketika mereka mengkonsumsi narkotika ini, mereka tidak akan merasakan sakit. Ya, karena efek dari obat ini adalah menimbulkan halusinasi atau rasa nyaman. Nah, tapi karena timbul efek halusinasi inilah yang menyebabkan sekelompok masyarakat, terutama kalangan remaja, ingin menggunakan narkotika meskipun mereka tidak sedang menderita sakit. Hal itulah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Bahaya penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan ialah adanya adiksi atau ketergantungan, sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya sendiri dan masyarakat. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan juga menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotek. Hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, jadi tidak sembarangan ya anak-anak. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda, mulai dari yang berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga yang ringan. Contoh dari psikotropika ini contohnya pil ekstasi, sabu-sabu, mengadon, pil koplo, dan lainnya yang kurang lebih ada 97 jenis yang dibagi menjadi 4 golongan berbahaya. Nah, jadi kalian harus waspada ya. Jangan sampai kalian mengkonsumsi salah satu dari obat-obatan tersebut. Ya, kemudian yang ketiganya adalah bahan adiktif. Apa itu bahan adiktif?
Bahan adiktif adalah zat atau bahan lainnya yang bukan narkotika atau psikotropika yang mempunyai pengaruh pada kerja otak dan bisa menimbulkan ketergantungan atau kecanduan juga. Nah, contohnya apa? Contohnya ada rokok, ya. Orang yang suka merokok itu sangat sulit untuk berhenti merokok. Kenapa? Karena rokok itu mengandung zat yang bisa menyebabkan kecanduan. Nah, jadi kalian harus hati-hati nih, jangan sampai kalian merokok, ya. Kemudian juga minuman beralkohol, thinner atau zat lainnya, penghapus cair seperti lem kayu, aibon dan aseton, cat dan bensin. Nah, yang apabila dihirup akan membuat mabuk, ya. Jadi bukan hanya minuman keras saja yang bisa memabukkan. Zat-zat seperti aibon, cat dan bensin juga kalau dihirup, sengaja dihirup itu akan memabukkan juga. Nah, kemudian di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya narkoba itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Ingat ya, di dalam dunia kedokteran. Nah, namun sayangnya saat ini narkoba banyak disalahgunakan. Tidak sedikit kalangan remaja yang menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan semata. Padahal efek samping dari penyalahgunaan narkoba ini sangat berbahaya. Nah, kalian mau tahu apa saja bahaya dari narkoba ini? Bahaya dari penyalahgunaan narkoba ini? Nah, jika narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan, apalagi tanpa resep dokter, itu akan mengakibatkan ketergantungan. Nah, ketergantungan inilah yang akan mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat dan organ-organ tubuh, misalkan jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Kemudian dampak penyalahgunaan narkoba juga pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Nah, apa saja dampak yang bisa kita lihat? Yang pertama, untuk jangka panjang, itu akan timbul berbagai penyakit, misalkan penyakit jantung, paru-paru, kanker, HIV/AIDS, hepatitis, dan lain-lain. Kemudian untuk penyalahgunaan narkoba itu bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis atau OD, ya, yaitu mengkonsumsi narkoba yang melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Nah, overdosis inilah yang bisa menyebabkan kematian. Jadi kalian harus takut, ya, jangan sampai mencoba-coba. Nah, kemudian untuk dampak psikis dan sosial dari pemakai narkoba itu antara lain mereka akan menjadi lamban, sering tegang, gelisah, hilang percaya diri, penghayal, penuh curiga, sulit berkonsentrasi, kemudian juga cenderung menyakiti diri, ada perasaan tidak aman, bahkan ingin bunuh diri. Dan mereka juga memiliki gangguan mental, antisosial, jadi tidak suka bergaul, ya, asusila, dan juga dikucilkan oleh masyarakat. Akhirnya apa? Pendidikan pun menjadi terganggu dan masa depan suram. Ya, jadi mereka sudah tidak ada keinginan untuk belajar lagi, ya. Nah, dampak fisik, psikis, dan sosial ini berhubungan erat. Kenapa? Karena ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa, yang biasa disebut dengan sakau, ya. Sakau ini akan terjadi bila terjadi putus obat atau tidak mengkonsumsi obat pada waktunya, dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini berkaitan dengan gejala sosial, seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain-lain. Nah, apa hubungan penyalahgunaan narkoba dengan kenakalan remaja? Apa saja yang termasuk kenakalan remaja itu? Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Masa remaja itu adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Seperti kalian saat ini. Kalian adalah sedang mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Di samping itu, masa remaja juga merupakan masa yang mudah dipengaruhi. Jadi kalian ini mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan rawan terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Seperti yang tadi Ibu sebutkan, penyalahgunaan narkoba, merokok, melakukan kejahatan kriminal, tawuran, bahkan sampai pergaulan bebas. Kenakalan remaja itu sendiri merupakan suatu perilaku menyimpang yang melanggar norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, apa saja sih
Jenis-jenis kenakalan remaja tadi sudah Ibu singgung sedikit, yaitu tadi ada tawuran, ada merokok atau penyalahgunaan narkoba, ya. Penyalahgunaan narkoba ini dilakukan oleh remaja yang memiliki rasa penasaran untuk mencoba mencicipi, namun akhirnya menyebabkan ketergantungan. Ya, jadi kalian harus sangat hati-hati. Kemudian juga ada kenakalan lainnya yaitu balapan liar, ya, ngebut-ngebutan di jalanan, ya. Kemudian juga di sini ada membolos sekolah atau mabal, ya, karena tidak mengerjakan PR atau tugas, akhirnya mabal. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Kemudian juga ada membentuk kelompok atau geng. Kemudian terlibat pornografi atau porno aksi, misalkan menyimpan atau menyebarkan gambar atau video asusila yang dapat merusak moral dan mental remaja. Kemudian untuk remaja putri itu misalkan ada yang berpakaian kurang sopan, itu juga termasuk kenakalan remaja. Yang kurang sopan itu yang bagaimana? Misalkan memakai rok mini, memakai you can see, memakai pakaian yang sedang ketat sehingga dipandang kurang sopan di mata lingkungannya. Nah, terakhir Ibu akan memberikan beberapa tips agar kalian terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Yang pertama adalah jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkoba kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Nah, kemudian juga mengetahui berbagai macam dampak buruk narkoba dan kenakalan remaja. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya apa saja sih dampak buruk narkoba itu. Nah, setelah tahu ya kalian jangan mau untuk mencoba, ya. Kemudian juga memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Jadi kalian harus pandai-pandai memilih teman, ya, teman yang baik yang kita kita pilih, ya, jangan teman yang tidak baik. Nah, kemudian juga perkuat keimanan sehingga kita tidak mudah dibujuk oleh orang-orang yang ingin menjerumuskan kita ke lembah narkoba dan kenakalan remaja. Kemudian juga miliki kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengembangkan hobi, berolahraga, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita. Misalkan di sekolah kita ada ekskul, ya, bermacam-macam ekskul, ada PMR, ada pramuka, ada seni tari, ada English Club, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa ikuti itu, ya, agar kalian terhindar dari bahaya narkoba. Kemudian juga kalian harus ingat bahwasannya ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah penjara atau lembaga pemasyarakatan. Jadi bisa dihukum. Nah, kemudian yang terakhir, bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik. Jangan jadikan narkoba sebagai pelarian. Nah, anak-anak mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, ya, tugasnya satu saja. Buatlah sebuah poster yang berisi slogan, "Saya siswa Cipong siap jauhi narkoba dan hindari kenakalan remaja" di selembar kertas HVS ukuran A4. Nah, kemudian warnai dan hiaslah poster yang kamu buat tersebut seindah dan semenarik mungkin. Tempel di dinding kamarmu dan kirimkan fotonya ke wali kelasmu. Nah, itu ya tugasnya, tolong dikerjakan, diselesaikan hari ini juga, jadi jangan ditunda-tunda lagi. Nah, kemudian di sini sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengucapkan selamat mengerjakan tugas dan selamat menjadi siswa Tripong. Jaga nama baik sekolah, keluarga, dan diri sendiri. Sayangi diri dan kedua orang tuamu. Jauhi narkoba dan hindari kenakalan remaja. Selalu berdoa dan terapkan protokol kesehatan 5M kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.